Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi manusia, proses fertilisasi dan proses menstruasi. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat seperti ini sangat gampang ditemukan. Ini yang pertama ada kertas karton yang putih. Terus setelah itu ada cat. Saya pakai cat yang biasanya itu untuk melukis atau cat agak bisa lah, terserah. Terus yang ketiga ada spidol. Terus kemudian pensil, gunting, lem. Nah, itu saja. Cukup sekian. Selamat mencoba. Adapun organ-organ reproduksi wanita, yang pertama ada vagina. Vagina ini fungsinya adalah ovulasi untuk wanita dan juga muara atau jalan terakhir terjadinya persalinan bagi wanita. Oke, bagian yang kedua ada cervix. Cervix nama lainnya adalah mulut rahim. Fungsinya adalah jalan antara vagina menuju rahim. Dan bagian yang ketiga ini ada endometrium. Nama lainnya adalah dinding rahim. Ini warna biru dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Dinding rahim dilihat dari namanya sendiri, dinding, yakni fungsinya adalah melindungi rahim. Dan organ yang keempat ini ada uterus. Uterus ini nama lainnya adalah rahim. Fungsi dari rahim adalah untuk terjadinya perkembangan atau pertumbuhan bagi janin sampai terjadinya proses persalinan pada wanita. Dan organ yang kelima ini ada tuba fallopi. Tuba fallopi bisa kita lihat, ada di sisi kanan juga ada di sisi sebelah kiri. Fungsi dari tuba fallopi adalah untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus atau rahim. Dan organ yang keenam ini ada ovarium. Bisa kita lihat, ovarium ini ada di sisi sebelah kanan, ada di sisi sebelah kiri. Jadi wanita itu memiliki dua ovarium. Fungsi ovarium adalah untuk menghasilkan ovum, memproduksi ovum. Selain itu juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dan organ selanjutnya ada yang namanya ovum. Bisa kita lihat ini ada bulat-bulat kecil di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Juga ada ovum. Ovum bisa kita sebut dengan sel telur. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini, ada yang tahu proses fertilisasi? Mari kita belajar bersama. Setiap bulan wanita ini mengeluarkan ovum dari ovarium. Nah, proses ini dinamakan ovulasi. Nah, ketika terjadinya ovulasi, ovum dikeluarkan oleh ovarium menuju tuba fallopi. Ketika ovum ini sudah berada di tuba fallopi, maka ovum ini siap dibuahi. Dan selanjutnya ketika ada perkawinan antara suami istri dan sperma ini langsung menuju tuba fallopi dan akan menyatu antara inti sperma dan inti ovum. Proses menyatunya ini disebut fertilisasi atau pembuahan. Dan kemudian nantinya akan menjadi zigot. Nah, setelah menjadi zigot,
Terus kemudian menyatunya antara inti ovum dan inti sperma yang disebut dengan zigot, kemudian akan berkembang dan tumbuh menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam rahim. Nah, setelah 9 bulan ibu akan melahirkan atau proses persalinan. Ini selanjutnya akan menuju vagina dan terjadilah melahirkan seorang bayi yang lucu. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan proses menstruasi. Nah, dimana yang tadi saya bilang bahwasanya wanita itu setiap bulan mengeluarkan ovum dari ovarium. Ovum dari ovarium menuju tuba fallopian. Nah, dimana ketika ovum ini tidak ada pembuahan atau tidak adanya sperma, maka akan menuju endometrium. Endometrium ini atau dinamakan dinding rahim. Dinding rahim meluncur sampai melebur dengan dinding rahim. Ovum ini melebur dengan dinding rahim, kemudian lewat vagina dan terjadilah menstruasi. Oke, sekian dari saya. Itulah penjelasan saya tentang organ reproduksi wanita beserta fungsinya dan proses fertilisasi dan proses menstruasi menggunakan bahan seadanya ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek dari materi yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ini proyeknya terkait siklus menstruasi dari bahan yang sederhana dan mudah dicari dan mudah untuk pembuatannya. Oke, langsung saja ya, langsung saya terangkan. Ketika menstruasi terjadi akibat sel telur yang keluar dari ovarium memaksa hormon estrogen dan progesteron menebalkan dinding rahim. Ketika sel telur yang bergerak menuju rahim berada di tuba fallopi, ini tuba fallopi, ini rahim, tidak dibuahi oleh sperma, maka hormon FSH dan LH membuat selaput sel telur untuk mengerut dan akhirnya pecah. Menstruasi terjadi akibat sel telur yang keluar dari ovarium memaksa hormon estrogen dan progesteron menebalkan dinding rahim, disertai dengan meluruhnya dinding rahim, peluruhan endometrium. Inilah yang disebut dengan fase menstruasi. Ini namanya endometrium atau dinding rahim. Nah, ini langsung lah seperti menstruasi. Nah, ini meluruhnya dinding rahim bersama sel telur ketika tidak dibuahi oleh sperma. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.